Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus mempelajari mengenai peranan gereja atau jemaat di dalam masyarakat. Tuhan selalu mempunyai suatu rencana yang terbaik untuk anak-anaknya agar mempunyai dampak positif di lingkungan masyarakat, sehingga orang-orang di lingkungan kita dapat mengenal kasih Kristus yang sesungguhnya. Untuk itu pada hari ini kita akan kembali mempelajari apa yang Tuhan ingin nasihatkan kepada kita agar kita dapat mempunyai suatu peran yang nyata di dalam lingkungan masyarakat kita. Sebelum kita mempelajarinya, undang setiap anggota keluarga kita dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca juga secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Yesus menunjukkan simpati. Tuhan kita mempunyai suatu karakter yang seharusnya menjadi suatu contoh yang baik dalam kehidupan kita. Apakah kita bersimpati di mana kita berada oleh rencana Tuhan untuk kita mempunyai suatu dampak kepada orang-orang yang berada di sekitar kita? Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 14 ayat 14. Matius 14 ayat 14, pemirsa dapat membuka Alkitabnya, dan jika sudah menemukannya, kita dapat membaca bersama-sama. Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Ya, di sini katakan jumlah orang yang sangat besar. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya. Yesus berbelas kasihan, Yesus bersimpati dengan jumlah orang yang sangat banyak. Begitu juga hal yang dilakukan pada saat ini. Apa yang ditulis oleh Matius 14 ayat 14, Yesus juga melihat keadaan setiap anak-anaknya yang hidup di dunia yang penuh dengan permasalahan saat ini, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan ia ingin menjamah mereka semua. Itulah sebabnya yang menjadi pertanyaan, apakah kita sebagai umat-umat Kristen menjadi perwakilan tangan untuk Yesus menjamah orang-orang yang berada di sekitar kita, atau kita tidak mempunyai sifat yang sama sebagaimana waktu Kristus hidup di dalam dunia ini? Kita akan membaca sebuah kisah. Pada suatu saat, seorang gadis berusia 17 tahun adalah suatu usia yang sangat didambakan oleh para orang tua agar anak-anaknya ini menjadi seorang yang tentu suatu saat nanti menjadi seorang yang berhasil. Ya. Pada saat itu, seorang gadis yang berusia 17 tahun ini, dia akhirnya mengalami suatu kematian. Siapakah yang bisa membayangkan dalam situasi seperti ini hancurnya hati orang tuanya tersebut? Ya. Pendeta yang mendengarkan berita dari salah satu anggota jemaatnya yang sedang meninggal ini, dia segera pergi untuk melawat ke rumah duka tersebut. Ketika dia sampai, dia hanya duduk di ruang tamu di samping mereka, dan untuk waktu yang lama dia tidak berkata apa-apa. Ya, pendeta ini mengambil kesempatan untuk duduk di dekat kedua orang tua tersebut, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menenggelamkan dirinya dalam kesedihan mereka. Ya, pendeta ini mengambil waktu untuk menenggelamkan dirinya untuk dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh orang tua tersebut. Lalu dia, sang pendeta, mulai akhirnya menangis. Dia menangis, terus menangis hingga air matanya kering. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata, ya, Pak pendeta tersebut, dia berdiri dan pergi. Beberapa waktu kemudian, sang ayah mengatakan kepada pendeta tersebut betapa dia sangat menghargai apa yang pendeta telah lakukan. Dia dan istrinya saat itu mengatakan, sebenarnya memang saya tidak membutuhkan kata-kata. Dia tidak membutuhkan janji-janji. Dia juga tidak membutuhkan konseling. Segala yang dia butuhkan saat itu adalah simpati yang seadanya. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta itu.
karena dia dapat merasakan Pak Pendeta itu bersimpati pada saat dia sedang membutuhkan hal tersebut. Saya tidak menyatakan kepada Anda, dia berkata kepada pendeta, betapa bermaknanya simpati Anda kepada kami. Simpati berarti dengan rasa sedih, berhubungan juga dengan belas kasihan, kelembutan, dan kesedihan. Itu berarti bersama dengan seseorang tetapi dalam cara yang mendalam. Ya, itulah makna simpati yang seluruhnya, yang dihubungkan dengan belas kasihan, kelembutan, dan kesedihan. Ya, di mana seseorang itu dapat mengambil perasaan untuk terlibat langsung dengan seseorang yang sedang berduka atau seseorang yang sedang mengalami musibah secara mendalam. Menunjukkan simpati terhadap penderitaan orang lain, ini membawa usulan ketika kita berbaur dengan orang lain kepada tingkat keseluruhan untuk kita mengerti keadaan orang tersebut. Menunjukkan simpati adalah salah satu cara yang sangat penting bagaimana Yesus menjangkau manusia. Ini adalah suatu pelajaran yang penting untuk kita dapat berbaur dengan sesama kita. Karena Yesus juga melakukan yang sama, yaitu Yesus menunjukkan simpatinya ketika dia bergaul di dunia ini untuk menjangkau hati manusia. Tapi dia tidak hanya sekedar untuk bersimpati, dia menunjukkan belas kasihan yang nyata. Dan tentu dengan pertolongan Bapanya, dia bergantung sepenuhnya. Dan ini seharusnya juga menjadi satu pelajaran kepada kita tentunya. Kita dalam dunia ini, sebagaimana Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapa, seharusnya kita juga melakukan yang sama. Sehingga kita mempunyai hati seperti Kristus, agar kita mau menunjukkan simpati dan berbelas kasihan. Dan Yesus yang sama, yang segera ingin memberikan berkat-berkat tertentu, agar dapat menggunakan anak-anaknya untuk dapat menjangkau setiap manusia yang sedang membutuhkan pertolongan melalui perpanjangan tangan kita, maka mereka dapat mengenal kasih Kristus yang sesungguhnya. Apakah kita saat ini juga mau membuka tangan kita, mau membuka rumah kita, mau membuka waktu kita untuk tidak hanya terlalu sibuk dengan hal-hal kepentingan diri, tapi mau mulai melangkah untuk mengunjungi orang-orang di sekitar kita, dan kita mau menjadi saluran perpanjangan tangan daripada Kristus. Beberapa keluarga bersama-sama selama liburan dengan anak kecil mereka, ini ada contoh yang berikutnya, mereka membuat paket makanan dan perlengkapan mandi untuk diberikan kepada banyak tunawisma di kota mereka. Ya, ini contoh-contoh nyata yang sebenarnya kita juga dapat lakukan. Membuat paket makanan, membuat paket untuk mandi atau sikat gigi, hal-hal hygiene atau hal-hal kebersihan. Ya, di mana banyak tunawisma, di sekitar kita banyak orang yang kekurangan. Setelah bekerja selama beberapa jam, mereka masuk ke mobil mereka. Mereka pergi ke pusat kota, dan dalam waktu sekitar setengah jam, mereka mulai membagikan paket-paket yang mereka telah siapkan itu. Mereka kemudian pergi ke museum, dan salah satu dari mereka berkata, "Aku senang kita telah melakukan hal-hal sederhana ini. Tetapi apakah kalian menyadari bahwa sekarang banyak di antara mereka yang kita telah beri membutuhkan penghiburan simpati dan pertolongan yang bisa terlihat berlebihan, hampir kepada titik di mana seorang mulai berpikir, apa arti melakukan segala sesuatu? Kita nyaris membuat lingkungan. Bagaimanapun juga, banyak masalah muncul dengan garis pemikiran seperti itu. Pertama, jika setiap orang berpikir seperti yang kita pikirkan, tidak ada yang akan membantu siapapun, dan kebutuhan-kebutuhan jika setiap orang bisa menolong orang lain, maka kebutuhan-kebutuhan di dalam apa yang dituliskan, kebenaran-kebenaran Alkitab tidak akan menjadi buruk. Kedua, kita tidak pernah diberitahukan di dalam Alkitab bahwa rasa sakit manusia, penderitaan dan kejahatan akan dihapuskan di luar surga. Faktanya, kita diberitahukan pada hari ini sebaliknya, bahwa Yesus
ketika dia hadir di dunia ini, tidak mengakhiri semua penderitaan manusia. Dia melakukan apa yang dia bisa. Kita juga seharusnya melakukan hal yang sama. Membawa penghiburan, simpati, dan pertolongan kepada orang-orang yang kita bisa jangkau. Mungkin tidak semuanya kita bisa jangkau, tetapi satu hal pelajaran yang nyata. Kita bisa melakukan apa yang kita bisa jangkau yang berada di sekitar kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, jikalau ada yang bisa kita jangkau, kita tidak jangkau, itu adalah suatu yang Yesus mau tanyakan. Kenapa kita tidak melakukan apa yang kita bisa jangkau? Karena Yesus di dalam Matius 14 ayat 14, tergeraklah hatinya terhadap orang banyak itu yang ada di sekitar dia, yang dimana dia bisa jangkau. Dan Yesus mulai menunjukkan rasa simpati dan belas kasihannya. Seharusnya inilah suatu pertanyaan yang seharusnya kita dapat jawab untuk kita mulai menjangkau melalui makanan-makanan yang kita bisa bagikan, kebutuhan-kebutuhan kebersihan yang kita bisa bagikan. Mungkin bukan semua kota, tetapi melalui lingkungan di sekitar kita. Apakah ada orang-orang yang membutuhkan yang mau kita berbagi dengan mereka? Dan ini adalah suatu pertanyaan yang seharusnya menjadi suatu renungan di dalam kehidupan kita. Suatu saat dalam buku Testimony of the Church, jilid 9 halaman 30 dikatakan, kata-kata manis yang diucapkan sungguh-sungguh akan menghapus awan pencobaan dan keraguan yang putus, diberikan dalam kesederhanaan, mempunyai kuasa untuk membuka pintu yang membutuhkan kesederhanaan, sentuhan halus daripada Roh Kristus. Ya. Jadi kita juga perlu untuk berkunjung, untuk mengatakan suatu kata-kata yang manis. Apakah yang saya bisa bantu? Apakah Anda membutuhkan pertolongan? Dan ini adalah kata-kata manis sederhana yang pertama, untuk kita dapat berbaur dengan orang-orang di sekitar kita. Tentu, pelajaran kita juga sering kita tidak membutuhkan kata-kata, tapi kita membutuhkan suatu sikap simpati. Jikalau ada orang lagi berduka, mungkin dia tidak membutuhkan perkataan kita, tapi kita dapat menunjukkan, kita dapat menangis bersama-sama dengan mereka, dan setelah mereka lewat, kita juga mungkin dapat membantu apa yang kita bisa bantu. Mungkin kita bisa menyiapkan makanan karena orang yang sedang berduka, banyak orang yang datang. Itu hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan simpati kepada orang-orang yang sedang berduka atau orang-orang yang sedang membutuhkan di lingkungan di mana kita berada. Biarkanlah melalui pelajaran kita hari ini, di mana Yesus menunjukkan simpati, kita juga dapat menunjukkan simpati karena tergerak hati kita, dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan mau menggunakan kita menjadi perpanjangan tangannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.